Itu agak sedikit sakit ya Om ya. Ini kan orang Indonesia, lu ngapain ke Jepang? Indonesia kesini aja kita. Kenapa kita nggak mau diakui bangsa kita sendiri gitu? Halo Indonesia, jumpa lagi dengan saya Hasan Karman. Kali ini kita mengundang atau dihadiri oleh seorang bintang tamu yang relatif masih berusia muda, tetapi profesinya ini ya kita sebut sebagai chef. Tapi chef bukan memasak makanan yang full ya, tetapi pastry atau buat macam-macam panganan, kue, roti, puding, aneka ragam lah yang disebut pastry. Nah, siapakah dia? Kita akan temui seorang wanita muda bernama Diana Cahya. Chef Diana Cahya. Halo Diana, apa kabar? Apa kabar Pak Hasan? Sibuk ya? Ya lumayan lah, banyak aktivitas ya. Saya dengar itu kemarin aktivitas katanya 4 hari ya? Iya 4 hari. Berdiri terus? Iya pastilah, kita kan baking demo ya. Pasti demo. di salah satu event terbesar di Asia Tenggara ya. Pasti udah tahu lah, semua di mana tempat para chef berkumpul, juga chef dari luar negeri pun ada di situ. Oh, jadi ini event internasional? Iya, sepertinya yang diadakan di sini setiap tahun. Oke. Pasti semua brand-brand food and beverage akan ada di sana. Ya, oke. Kali ini sebagai narasumber podcast Indonesia, Indonesia banyak yang ingin tahu Diana ini lahir di mana? Lahirnya saya di Kota Malang. Malang ya? Jawa Timur ya? Jawa Timur, Wong Jowo. Sama dengan sekolah saya SMA. Halo Arek Malang. Arema ya. Ya, terus sekolah di Malang itu sampai tingkat berapa? Sampai waktu itu aku sampai sekolah menengah umum ya, SMU ya waktu itu. SMU ya. SMA apa SMU? Sekarang masih apa istilahnya SMA apa SMU ya? Iya, apa ya? Atau SLTA? Gak tahu ya. Gak tahu. Ada yang bilang kelas sampai sekian gitu ya. Saya juga bingung ya. Iya, kalau di masa saya ya SMA lah ya. SMA ya, SMU ya waktu Habis itu lanjut kemana? Lanjut itu waktu itu kita kuliah sempat ke luar juga gitu. Ada beasiswa juga sempat, terus kita juga waktu itu ada satu masalah keluarga di mana saya harus back for good to Indonesia gitulah. Luar apa? Luar dalam? Luar negeri. Luar negeri mana? Di negeri mana? Ada 2 negara waktu itu, di Singapura sama di Amerika. Oh, jadi berarti ada dampak Amerikanya, ada juga pengalaman Singapurnya, ya Asia lah. Ya Asia lah, Asia. Okay. Habis itu Anda langsung bekerja sebagai pegawai atau berprofesi sebagai apa? Sebenarnya kuliah? dulu aku pernah kayak dipakai oleh bank-bank nasional ini. Jadi aku nggak pernah melamar kerja sih, puji Tuhannya. Okay. Kita dipanggil karena waktu itu kita memang lulusan cum laude ya. Jadi sudah pada diincar sama berbagai bank yang sangat terkenal punya nama di Indonesia. Cuma waktu itu karena masih anak-anak ya, kita mengikuti, namanya kita nih kalau orang ngomongnya Cindo ya. Orang Cindo ini kan selalu kebanyakan adatnya tuh patuh sama orang tua. Iya, jadi kita waktu itu dididik supaya patuh sama omongan orang tua. Jadi gimana papi mami saya bilang no, ya no. Jadi Diana ini lulus cum laude. Cum laude. Iya. Itu apa? Jurusan apa? Diana banyak ngambil jurusan. Ada jurusan ekonomi juga pernah ngambil. Jadi kayak papi saya tuh dulu juga kuliahnya kan beberapa bidang. Diana juga beberapa bidang gitu loh. Nah kebetulan waktu itu memang nggak boleh melanjutkan untuk di bidang yang kayak pastry gitu loh. Karena menurut papi mami saya itu tidak menguntungkan gitu loh. Nggak prospek. Jadi udah lu jadi banker aja gitu, keren nih pakai jas waktu itu. Apa? Jurusan keuangan, manajemen. Waktu itu akunting ya? Ya, bisnis ya kan dipanggil karena karena lulusan terbaik. Iya, cum laude. Jadi bank-bank itu mengundang pada beberapa bank itu pada rebutan memanggil saya untuk masuk ke dalam banknya. Ikut tes juga pasti ya. Berapa tahun kerja di? 3,5 tahun. 3,5 Itu pun aku resign karena aku harus melanjutkan perusahaan kakak aku yang di Amerika gitu. Nah ya, banyak jalannya panjang lah Om kalau. Terus itu apa bisa terjerumus terjebak menjadi chef pastry itu kapan dan bagaimana? Jadi begini, waktu itu bosan gitu loh. Karena mungkin memang di dalam darahku ini mungkin yang ada itu kan dari omaku, almarhum omaku tuh memang suka masak, suka bikin kue, memang mereka dulu jualan juga. Kalau dari mamiku tuh memang pandai banget masak ya. Ya, jadi kalau bikin kue-kue mungkin agak kurang. Nah, di situ itu
kayak di dalam darahku tuh aku tuh pengen ngulik-ngulik gitu loh. Cuma nggak Oke. boleh masuk ke dapur karena kata bagi mamiku, "Oh, ini kerjaannya nih nggak terhormat nih. Kerjaannya Mhm. kamu nanti susah, bersih-bersihnya capek dan lain-lain dan lain-lain." Oh, mama bilang gitu? Iya, nggak boleh ke dapur. Waktu itu lu jadi wanita karir aja waktu itu. Waktu Hmm. itu kan pikiran orang tua ya. Ya udah, tapi namanya darah ya ngotot dan saya orangnya agak keras juga. Jadi mau nggak mau saya mau bikin sesuatu nih yang kira-kira nggak ditentang sama orang tua. Nah, Oh, dulu saya anak mami. iya, dulu kan papi waktu aku sakit suka bikinin bakpao nih. Nah, bakpaonya tuh cuma putih gitu ya, tuh dikasih kuping supaya kita bisa makan. Heeh. Nah, jadilah misalnya bakpao bentuk-bentuk. Lah kok putih? Aku bilang gitu kan. Kenapa kalau aku Mhm. mau bikin bakpao kayak mami deh, tapi Heeh. aku bikin karakter. Dari situlah kita namain bakpao karakter. Dari bakpao karakter itu aku banyak diliput oleh media, sampai aku punya 3 buku yang sudah diterbitkan di toko buku ternama di Indonesia ya. Itu ya dari karakter Pau ini asal mulanya. Bentar dulu ya. Saya masih belum belum tahu ini di sejak kapan startnya Heeh. bisa membuat Mhm. menjadi membuat bakpao ini, membuat kue-kuean ini, itu ada sempat belajar atau hanya karena mengamati mama bikin? Mengamati mama bikin. Ya kan Karena harus tes, praktek dulu. iya, karena gini, anehnya Ah. tuh ya, kalau kayak untuk bikin pau saya melihat. Jadi melihat mama saya buat tuh kayak gini, terus saya memaksakan diri untuk bikin. Sebenarnya mami saya nggak boleh, "Udah kotor-kotor, minggir-minggir," gitu. Tapi saya tetap bikin gitu. Jadi saya dari situ ngelihat mami saya bikin, terus saya minta resepnya, "Gimana sih Mi bikinnya?" Dari situ saya kembangkan jadi suatu kreasi yang unik, yang belum ada di Indonesia waktu itu. Lah, ini kan sudah besar ini yang Udah gede. Diana cerita ini kan besar. Iya. Pada saat itu yang Diana cerita itu baru kepikiran hanya untuk show off, untuk tunjukkan kepada mama Mami. atau apa? Iya, pada mami sama oma saya, "Nih loh aku bisa kok jadi tukang masak atau bikin kue seperti oma." Ke mami, "Masa nggak boleh ke dapur?" Gitu aja asal mulanya. Waktu itu sudah kepikiran bakal dikembangkan menjadi seorang chef yang seperti sekarang? Belum. Belum ya? Belum, waktu itu masih belum. Jadi waktu itu kan sosial media pun kan masih nggak seperti sekarang Om. Jadi Ya. mau nge-boost pun susah. Mau upload kemana? Nah, Diana punya blog, punya website namanya www.dienacahya.com. Di situ kita suka share. Itu tahun berapa? Sudah ada medsos sudah canggih? Nggak ada. Belum ya? 2005 kayaknya. Waktu itu belum ada. Jadi Jadi kita masih Anda benar bikin otodidak ya? otodidak. Nggak ada ikut kursus atau secara formal ikut pendidikan belajar Oh, menjadi pastry? ada, tapi di sana cuma dasar aja yang nggak ada, yang tidak sebenarnya ya terpakai tapi nggak, mungkin 10% aja terpakai di karir ini gitu. Yang lainnya tuh hanya karena kita learning by doing. Oke. Karena kerjaan saya itu kan bukan hanya bikin bolu gitu, enggak. Tapi saya membikin sesuatu yang teknikal. Ya. Misalnya bikin bolu karakter. Ya. Gimana di sekolah diajarin bolu karakter? Nggak ada. Jadi hanya basic. Oh, namanya bolu karakter. Iya, saya bolu karakter. Kenapa gitu. karakter? Karena saya suka bikin karakter. Saya kan salah satu food creator di Indonesia. Emang bakpao food itu bisa berkarakter ya? Iya, jadi bakponya Gimana ceritanya karakter? Jadi bakponya tuh bentuknya macam-macam gitu. Jadi Oh. ada yang bentuknya beruang, ada yang bentuknya panda atau dogi. Nah, itu sangat famous banget waktu itu. Bentuk-bentuknya ya. Bentuknya dari sanalah sebenarnya cikal bakalnya Diana terus mengembangkan, dan Diana merasa ini adalah suatu niche market ya, yang orang lain belum tentu bisa buat. Oke. Nah, mungkin Indonesia juga ingin tahu. Ya. Pada saat itu kan skopnya awalnya ya, cakupan skopnya itu kan pasti di lingkungan sendiri. Nah, sejak kapan Diana mulai mengembangkan menjadi skop yang lebih luas? 2011. 2011, belasan tahun aja ya? Iya. Jadi 2011 itu aku mencoba kayak merantau gitu loh ke sini, ke Jakarta gitu. Oh, dulu masih di Malang? Ya, masih di Malang. Jadi setelah dari luar kembali tinggal di Malang? Ya, karena ada masalah keluarga waktu itu, almarhum oma kan masih hidup. Ya. Almarhum oma tuh pengen deket sama cucu-cucunya. Oke. Dan sampai saat ini pun kakak saya masih di Amerika, belum bisa back ke sini juga gitu. Jadi waktu itu saya yang diminta ke Bali. Nah, jadi Bali juga? Kembali. Back ya, orang Malang. Kembali. Ya. Jadi oma saya ingin kumpul, ya adalah namanya kita kan cinta sama keluarga ya, kita back ke sini. Nah, terus ya itu, terus aku bilang waktu itu coba deh merantau kepingin ke sini aja. Gimana kok sendiri kepingin sendiri nih. Soalnya selama ini kok kayak diatur terus gitu, kayak nggak enak ya. Kayak udah gede itu kepingin
Ya lebih mandiri, Bebas, bebas mandiri. gimana rasanya. Ya berat sih kalau tanpa orang tua, kan semua-semua kita sendiri ya, nggak mau pakai kekuatan orang tua ya. Baik. Karena orang tua saya kan bukan orang tua yang nggak mampu, mampu gitu. Ya, ya. Cuma kan nggak enak ya kalau kita apa-apa tuh kita tertinggal sama orang tua. Saya gimana saya supaya mandiri? Karena saya di luar negeri pun saya mandiri gitu. Oke. Gimana kalau di Indonesia rasanya gimana? Mhm. Nah, saya berangkatlah ke Baik. sini. Oke, itu berarti tahun 2011 ya. 11. Itu turning point Anda mulai go public itu. Iya, Sudah go public? iya go public, banyak TV media karena waktu itu aku upload resep itu di itu website. Oh, di website. Iya, di Belum dianajahya.com. video ya? Belum, waktu itu nggak ada. Jadi TV yang ngevideo kita semua dari situ. Karena unik, nggak ada yang buat. Jadi di website itu aku tuh publish itu cara-cara bikin tutorialnya gitu-gitu aja. Nah, terus mereka cari Mereka Diana. cari Diana, dia kontak Diana langsung dari TV. Waktu itu kan jarang banget ya orang Sorry, bukan kamu membayar dia? tidak ada. Saya yang dibayar. Malah terima bayaran. Tiba bayaran, merchandise dan lain-lain gitu. Karena unik, sampai artis-artis pun juga kalau browsing Diana Cahya silakan dilihat tuh, banyak artis juga datang ke. Oh, jadi masa itu juga saya ingat ya, karena saya ini kan bukan generasi Z ya, Z ya. Saya ini udah all crack. Saya mau tanya ini, waktu itu istilah-istilah chef gitu Iya, ya, sudah dipakai belum? waktu itu belum Ya? belum, karena waktu Jadi itu kamu, Diana menyebut diri sebagai apa? Diana Diana. aja. Saya walaupun sampai sekarang pun saya sebenarnya nggak suka sih disebutnya chef. Sebenarnya ya. Cuma karena sekarang profesinya udah gitu, gimana dari pihak manajemen pun Instagram saya kenapa chef_Diana Cahya, supaya orang gampang nyarinya. Iya. Ya, itu aja sih sebenarnya, nggak Oh disebut. iya, supaya orang mau cari Gampang. pakai hashtag itu ada chef gitu. Gitu aja sih, untuk kerja aja, bukan berarti mau dipanggil chef, nggak usah. Malah orang panggil aku Diana aja. Saya pikir itu gelar yang Kagak lah. diberikan di tempat sekolah. Ya, kalau di Atau- sekolah pasti dikasih ya. Kalau sudah lulus dari pelajaran kursus masak memasak, chef, Nggak segampang itu sih Om. ada lagi master chef loh. Iya, itu kan juga kadang-kadang nggak ada background chef juga. Apa sih bedanya chef dengan cook? Beda nggak? Cook? Banyak sekali ya sebenarnya, silsilah dari orang tuh bisa disebut chef ya, karena chef itu sangat luas sekali. Ada chef tuh macam-macam, ada chef pastry, ada chef cook, Nah. banyak banget gitu. Kalau didalemin kita podcastnya hari ini nggak kelar nih Om. Soalnya banyak. Pokoknya intinya sebenarnya panggilan itu ya terserah ya, yang mau menilai gimana ya terserah. Kalau bagi Diana pribadi sih itu karena sekarang mata pencaharian kita tuh di bidang itu gitu, supaya Oke. Oh, jadi panggilan atau sebutan tuh nggak masalah. nggak lah masalah kita buat ya. aku ya. Tapi Chef mau cook atau tukang masak, atau tukang Diana roti. itu Ya. masalah bagi saya. Bedanya antara ini ya, pastry ya, pastry chef dengan baker. Baker itu ada beda nggak sih? Iya, karena ini baker itu biasanya jadi kayak chef itu mungkin yang yang memberikan komando ya, kamu buat ini, buat ini, buat ini, buat ini. Kalau baker tuh biasanya orang yang Langsung bagian kayak ngebake cake-nya, memanggang cake-nya, ada decoratingnya, ada sendiri kan. Kalau di bakery ada bagian dekor, dia nggak bisa ngebake tapi dekor ada. Nah kalau kita misalnya chef pastry itu harus bisa semua, dari bikin kuenya sampai dekornya sampai preparationnya kita harus bisa menguasai. Maka kita bagi tugas ke bakers, ke bagian yang decorating dan lain-lain gitu, untuk kayak punya usaha di bakery. Oke deh, Diana. Mungkin Indonesia, karena kita nggak bisa menampilkan video-video kamu, coba kamu sebutkan kamu punya akun yang bisa diakses supaya nanti Indonesia ini viewer kita ini bisa melihat ini loh kreasinya seorang chef Diana Cahya. Yes. Di mana coba sebutkan? Bisa di Instagram, paling aktif tuh di Instagram aku di chef_Diana Cahya. Nanti bisa ditulis di sini mungkin di description box-nya. Baik. Oke, sekarang saya mau lanjut untuk memberikan pencerahan kepada Indonesia. Pada masa 2011, berlangsung berapa tahun kemudian, Diana itu hanya sebagai ya semacam apa, orang istilahnya coach ya, melatih atau mentor yang mengajarkan begitu. Iya. Itu berprofesi seperti itu. Iya, betul. Jadi menulis resep, mempublikasikannya, kemudian tampil di TV. Iya. Begitu aja. Ya, dan banyak sekali sih. Sebenarnya aku dulu jadi brand ambassador salah satu. Brand ambassador. Ya, kitchen equipment dari Amerika terkenal, semua orang pasti tahu. Lalu ada musibah di 2014 itu, aku jatuh. Jadi habis kita bikin demo dengan brand ini di 4 kota di Indonesia, keliling-keliling sampai luar pulau itu ya. Kita sempet jatuh dan saya patah dan bisa jalan 1 tahun. Kepleset. Iya,
kecapean. Nah dari situ Kecapean ya? dari itu kita hilang. Ternyata jadi pastry chef ini juga capek ya? Capek karena kita berdiri terus juga dan kita berat kan ngangkat kayak mixernya, ngangkat oven. Di Diana kalau dilihat sini banyak sekali bekas-bekas kebakar oven juga karena ini ketutup aja ya. Jadi nggak Semulus itu Iya, ya? semua kerjaan pasti ada enak nggak enaknya ya kayak gitu. Oke. Nah jatuh kita hilang di 1 tahun tuh. Waktu itu sempat sedih sih karena waktu itu kan udah di puncak-puncaknya. Kita bilang Lagi top-topnya, tahu-tahu jatuh. mau dipakai Vakum berapa lama? 1 tahun. Dan 1 itu tahun. banyak penawaran kepada saya masuk karena saya nggak bisa berdiri. Saya pakai kemana-mana pakai kursi roda dan itu menyedihkan. Tapi di sana kuasa Tuhan itu sangat Luar terlihat biasa. buat saya, luar biasa. Walaupun waktu itu saya nggak ada, karya saya sempat diambil orang, karya saya dipakai loh Om, dibuat gambar gitu sama beberapa chef nih, saya buat ini gambar saya tuh. Iya, iya. Nggak jadi seperti itu, hasilnya kan beda karena kan ngambil gambar saya ya. Iya, iya. Tapi Fotonya. Iya, foto hasil karyanya. Nggak bisa dong buat seperti saya waktu itu. Oke. Itu saya sempat nangis sama Tuhan, kenapa kok nggak adil gini hidup saya. Tapi waktu saya berserah sama Tuhan, nggak apa-apa lah. Saya bilang sama brand saya, waktu itu kan brand ambassador satu kitchen equipment dari Amerika. Tuh saya bilang, udah kita putuskan hubungan aja di sini kerja supaya kamu nggak rugi. Oke. Ngapain nunggu saya sakit? Belum tentu saya bisa back. Saya kan nggak tahu juga loh setahun, ya kan? Udahlah, kita lepas dari semua, udah nggak ada nama saya sempat terpuruk. Tapi waktu itu saya berdoa sama Tuhan. Berapa tahun itu pekerjaan itu sebelum kamu jatuh itu? 4 tahun? Sebelum jatuh dari 2000, saya itu jatuh 2014. Oke. 2014. 3 tahun ya? Tinggal 3 tahun, 4 tahun lah. Relatif pendek kamu sudah menjadi brand ambassador dari peralatan Waktu itu dapur. mixer dari Amerika. Oke. Wah, berarti sudah mendapat penghasilan Iya, lumayan ya? Lumayan. Oke. Nah, waktu itu nggak nyangka setelah 1 tahun itu Om, saya sembuh, saya bisa jalan, saya berjuang ke jalan. Saya nggak pernah memimpikan akan terus di bidang ini karena Oke. kan saya pernah patah ya. Ini saya ada satu penasaran pengen tanya. Kenapa bisa jatuh karena kecapean saja? Kecapean. Bukan karena kamu tiap kali membuat demo itu, masak itu kamu icip-icip pastry-nya. Enggak, kecapean itu kaki. Akibat icip-icip itu badan jadi besar. Enggak lah, kaki. Jadi berat, Enggak, kaki saya waktu itu bergetar gitu, udah capek dan saya harus turun tangga. Kaki dua-duanya tuh crack gitu, jatuh. Itu ada di website. Itu mengerikan sekali sih. Waktu itu kejadiannya di Malang itu waktu. Pengalaman yang luar biasa ya. Itu nggak enak banget. Baik Diana, mungkin berikutnya lagi. Kalau dari cerita tadi dari 2011, 2014 jatuh dan lain sebagainya. Ketika comeback sudah sehat gitu loh. Iya, 2015. Kamu pernah nggak atau bagaimana memproduksi sendiri nggak hasil pastry kamu, memproduksi kemudian memasarkan, menjual gitu? Ada gitu nggak? Atau hanya menjadi tutorial aja untuk penonton? Waktu aku sakit pun aku tetap bagi share tutorial resep-resep gitu, nggak berhenti berkarya juga. Waktu aku di kursi roda aku tetap ketik-ketik di web aku itu. Jadi dari situ banyak orang yang mendapatkan manfaat. Nah setelah itu kan aku sudah mulai jalan nih. Jalan tuh aku belum melanjutkan pekerjaanku di bidang pastry ini. Karena kan berat kan Om, kita banting aja adonan itu berat sekali di kaki. Tapi aku kan orangnya nggak mau nyerah ya. Gimana caranya, passion aku di sini aku harus lanjut. Ya akhirnya aku tetap bikin. Ternyata undangan pun tetap datang nih. Wah, si Diana udah bisa jalan nih ya. Ya udah nih, udah pada datang dan itu lebih lagi dibandingkan sebelum saya jatuh. Hebat ya, Tuhan kasih berkat sama kita kalau kita berserah. Memang bikin begitu perlu tenaga juga. Perlu tenaga. Bukannya sekarang berbagai macam alat mempermudah. Betul, tapi kan kita perlu seperti kita ngangkat adonan roti aja. Dough ya? Iya, dough itu kan berat sekali nggak enteng loh. Adonan po itu berat loh, nggak enteng loh. Itu jadi kita tetap angkat sama harus banting. Iya, banting, kita harus rounding juga butuh tenaga. Jadi nggak ada kerjaan tanpa tenaga gitu. Jadi semuanya memang harus butuh perjuangan. Nah dari sana tambah banyak, tambah naik, kemudian ada brand lain yang benar-benar ada satu brand juga support kita sampai sekarang. Sudah jalan berarti 11 tahun ya. Ya itu dari saya patah tuh dia tetap tunggui saya. Luar biasa sih itu brand ini. Dan saya sangat berutang budi juga sama brand ini juga ya. Dia banyak memberikan kita mengangkat kita juga gitu. Jadi seperti sekarang. Balik ke pertanyaan saya tadi, ada memproduksi, memasarkannya? Produksi sendiri ada nggak? Sebenarnya nggak begitu juga ya, orang yang cari kita. Oh ya. Jadi memang tidak perlu memproduksi, sudah cukup merepotkan. Iya bener, kita mau promosikan gimana orang yang cari kita produksi sambil nggak kepegang. Ya itu dia kata kuncinya. Diana, ini aku ada ini.
kok Malah bisa kalau memproduksi malah terjebak memproduksi. memproduksi. Terus coba waktu itu kan Dina sempat ngajar ke murid-murid ya. Itu sempat juga Dina serahkan ke murid-murid. Coba dong pesan ke murid saya aja biar kita Oke. sama-sama berbagi rezeki ya. Jadi ada cerita lucu nih Om ceritanya. Ada satu murid ya, kayak sorry Cici ya, Cindo juga gitu. Dia tuh WA ke manajer aku, Kodev itu ya. Ya, Dia mau bilang, belajar. "Mau belajar sama Chef Diana boleh nggak nih, lagi viral nih karakter Paul, soalnya saya nih butuh duit tambahan untuk mengkuliahkan anak saya. Dia nih kayaknya nggak punya suami apa janda, aku nggak ngerti ya." Aku, Ya. ya udah gimana katanya manajer aku, mau dibocorin nggak nih resepnya? Ya. Waktu itu kan resep tuh nggak seperti sekarang dong ya, resepnya masih jarang banget yang bisa bagi resep. Ya. Nah akhirnya aku share, aku ajarkan ke dia. Dan sampai detik ini pun dia masih bilang anak saya sudah lulus kuliah gara-gara jualan karakter Pau. Nah dari situ Diana itu lebih punya passion untuk Diana kan dulu menciptakan produk ya, kayak karakter Pau gitu, produk ya. Sekarang Diana lebih suka menciptakan pengusaha-pengusahanya. Jadi yang bikin Oh, jadi kayak kamu menularkan ilmu kamu untuk murid-murid yang belajar sama kamu, mereka lah yang memproduksi. Nah, itu lebih banyak manfaatnya. Mungkin uangnya tidak sebanyak yang produksi ya, tapi kebahagiaan, kepuasan itu nggak bisa ditukar. Ada nggak keinginan, misalnya apa yang kamu ciptakan, kreasi kamu, penciptaan berbagai resep ini, yang kamu sendiri pengen produksi dalam bentuk usaha, kemudian dipasarkan dengan merek Chef Diana Cahya. Ada keinginan gitu nggak? Ya mungkin nanti ya, tapi untuk detik ini belum. Belum ya? Untuk saat ini saya lebih suka jadi mentor gitu. Jadi mentor. Karena kebahagiaannya bisa ditukar. Mungkin soal orang yang belajar sama Diana itu cukup banyak ya. Mereka masih menyebut Anda sebagai mentornya nggak? Ada coach yang belajar? Ada yang iya, ada yang enggak. Ada yang melupakan. Kan itu manusia, wajar ya, nggak apa-apa. Ada juga yang merahasiakan. Itu wajar sih menurut merasa aku. Dia sendiri punya. Ya, ada juga yang ini rahasia perusahaan aku dong. Kalau tahu aku belajar di kamu, nanti orang lain saingan aku akan belajar di kamu juga. Itu hal yang wajar sih, nggak apa-apa. Itu mah terserah mereka lah ya. Oke, yang tadi itu ada seorang ibu yang mencari Diana itu, kemudian belajar, kemudian dia membuat karakter Pau itu. Itu dia belajar tatap muka atau online? Tatap muka. Langsung ketemu ya? Iya, waktu itu online sangat jarang ya. Karena kan internet juga nggak seperti sekarang. Nah, sebenarnya kan online ini kan ada online kelas ini sejak pandemi. Nah, ibu ini udah tua apa masih muda? Udah agak tua ya. Orang anaknya udah mau kuliah. Oh, jadi hebat sih, ibu ini hebat sih. Untuk proses belajar itu nggak mesti harus muda atau tua ya? Nggak ada umurnya. Ya, siapa tahu. Nggak ada umurnya. Asal kita mau belajar terus tuh nggak ada batasan umur. Dalam pengalaman Diana ini, pernah nggak ada yang masih sangat muda yang mau belajar? Oh, banyak. Misalnya cuma 17 tahun atau 9 tahun aja ada. Oh, serius? Karena apa? Ya dia lihat di Instagram? Iya, kepingin kayak Diana. Jadi nggak? Jadi banyak yang jadi. Bukan hanya untuk main-main. Enggak, banyak yang lebih famous juga daripada Diana. Loh, Indonesia ternyata sangat luar biasa. Anak-anak yang masih remaja di bawah umur saja bisa diajarkan dan bisa menjadi seorang chef pastry kalau mau belajar ya. Bisa banget. Semua itu dari keinginan. Keinginan ya. Cara mengajarnya hanya dengan cara visual atau ada suruh mencatat apa gitu? Semua kita ada. Setelah mencatat teori pasti kita praktek. Supaya kalau di dalam pastry kita harus pegang adonan. Kita nggak bisa asal cuma lihat. Beda banget sama masak lah pokoknya. Jadi harus memang itu namanya hands on. Praktek langsung. Nah, dalam ajar mengajar ini tips atau apa yang Diana lakukan itu, kamu buka usaha gitu, misalnya buka kursus Chef Diana Cahya, atau mereka kontak langsung gitu? Kontak. Jadi nggak ada ya istilahnya nggak punya saya. Satu usaha gitu ya? Itu pun kita kantornya di sini atau kelasnya di mana gitu? Nggak. Kita kebanyakan diundang oleh baking center di seluruh Indonesia, di luar kota juga sering. Nah, sorry. Sekarang saya tanya ya. Ini bukan mau potong, nanti kita lanjut ke situ. Nggak apa-apa, iya. Kalau Anda diminta menjadi coach gitu, mentor itu, bagaimana cara membayarnya atau apa gitu? Kalau boleh cerita gambarannya ya, nggak usah sebut angka. Ya. Jujur ya, kalau masalah uang Diana tuh nggak ngerti.
jujur. Yang ngerti tuh manajernya Diana. Serahkan Karena manajer aja. manajer yang menggaji Diana gitu. Jadi saya nggak mau pusing yang manajer Diana. Dan manajer Diana tuh kayaknya lebih terkenal dari Diana loh. Iya, serius. Jadi manajemennya ada ya? Iya, dia manajemennya ada. Jadi berapapun saya nggak pernah tahu kalau masalah uang, jujur. Ya, oke. Dari antara mungkin pembayaran begini, berarti Anda memang profesional ya. Iya. Sama mungkin sponsor itu dua hal yang berbeda ya. Betul. Nah, biasanya kalau sponsor itu dalam kontrak per tahun atau per apa? Kalau saat ini kita brand ambassador dari beberapa produk ya. Produk banyak itu biasanya kita per tahun. Per tahun biasanya kita diperpanjang kayak gitu terus. Yang Diana bilang sampai sekarang 11 tahun pun itu juga diperpanjang terus. Kita kan dievaluasi setiap tahun kayak gitu. Jadi kalau misalnya cuma kayak accidental kayak sponsor sekali-sekali itu ada lagi. Kayak endorse ya, itu ada lagi. Nah biasanya nggak semua endorse tuh kita mintain duit, kita lihat dulu. Kalau kayak UMKM yang baru merintis kasihan lah. Saya gratisin itu. Waktu pandemi apalagi saya banyak menggratiskan UMKM yang sekarang pun juga tumbuh bagus. Wah, ini menarik nih. Iya, karena nggak semuanya tentang about money, bukan semuanya tentang uang menurut Diana sih. Di Indonesia ini menarik ya, bahwa seorang Cindo, Diana Cahya ini ternyata di dalam dia menjalankan profesi itu, dia juga ada semacam kayak CSR gitu ya. Tapi ini bukan corporate ya, individual. Social responsibility-nya. Jadi dia mengajarkan dengan free untuk kalangan yang mau belajar yang mereka memang bukan dari latar belakang komersil gitu. Betul. Nah, dari situ diciptakan, justru mereka bisa menciptakan lapangan kerja, bisa menjadi lahan. Betul. Gitu. Nah, ada juga yang sudah buat produk itu dikirimkan ke kita. Mereka tanya, ini berapa saya untuk fee-nya? Nggak usah, malah saya beli produknya mereka supaya kita mensupport gitu, mensupport mereka. Jadi endorse itu ada macam-macam kayak gitu. Jadi sekarang kegiatannya setiap saat itu sering keliling keluar daerah juga? Kalau saat ini belum ya, enggak ya. Karena kan habis pandemi kan ini kan, enggak. Kita sudah disibukkan banget dengan yang kita lakukan saat ini di tempat. Itu banyak banget PR-nya. Sekarang orang lebih banyak ke konten ya, ya. Jadi kita bikin konten. Nggak perlu datang lagi secara fisik. Betul. Secara konten ini pun udah berat. Bikin konten, coba tanya sama video yang ini, videografernya ngedit aja susah ya. Ini podcast nih kayaknya cuma podcast lama. Apalagi yang kayak kita setiap hari kasih tip and trick, resep itu lama juga. Mudah memakan waktu dan biaya juga tenaga. Jadi kelihatannya perkembangan IT ini juga sangat menolong. Betul. Ya. Nggak perlu lagi kita secara fisikal harus terbang ke sana kemari. Melalui konten ini aja sudah itu ya. Betul. Dan juga di era yang sekarang nih yang sosial media begitu booming ya, siapa bisa jadi siapa, benar nggak sih? Nah bisa tiba-tiba mencuat gitu, tiba-tiba jatuh gitu. Jadi sebenarnya sih ada bagusnya ada enggaknya Om. Ya bagusnya tuh ya mungkin gampang ya orang jadi siapa, jeleknya instan ya. Kita nggak tahu kualitasnya ini bener apa enggak, kecuali kayak Pak Hasan ini kan udah tahu ya, mungkin sosial medianya nggak terlalu nih, tapi kalau dilihat kan orangnya benar-benar berkualitas. Nah seperti itulah Om, kayak gitulah. Jadi ada baiknya ada enggaknya juga. Oke. Saya melihat di akun Instagramnya, di akun medsosnya itu kan cukup banyak konten ya. Ceritanya begini, mungkin Indonesia perlu tahu, Anda mempunyai satu tim yang tim kreativitas ya, yang mengkreasi, kreator atau sendiri ide dari Diana sendiri. Kalau ide dari aku sendiri pribadi, karena aku agak sedikit, kalau orang bilang agak sedikit unik ya. Aku lebih nggak suka disetir gitu loh. Aku pingin bikin kreasiku sendiri. Aku maunya gini-gini sesuai style aku. Aku kayak kalau mau mencontoh orang gitu kayak kurang puas gitu. Tapi mungkin terinspirasi oke ya. Tapi kalau mencontoh begitu, mencontoh plak gitu, ngopi plagiat banget itu kayaknya kayak gimana ya, kayak nggak enak gitu loh Om. Jadi aku nggak bisa, kamu bikin dong kontennya seperti ini. Nah kita harus cantumkan sumbernya dong. Jadi bukan ada ya konten kreatornya men-setting ini terus serahkan, Diana kamu harus lakukan ini. Enggak. Dia seperti kayak director sutradara yang suruh kamu gitu. Enggak, malah sutradaranya ini menanyakan, ini kira-kira Diana mau bikin apa nih? Bisa nggak kasih masukan ke kita? Soalnya agak beda nih Diana orangnya. Kalau orang lain kita harus kasih tahu, lu buat ini ya, lu buat.
Kalau Diana buat ini kayaknya terlalu biasa. Coba Diana tolong kreasiin dong sama yang lain yang lebih unik ya. Itu Oh, Diana. berarti Diana itulah kontennya. Iya, Bukan orang lain yang ciptakan konten itu Diana ya. bukan. Ini yang kamu berkreasi. Iya, dan itu yang banyak memakan waktu dan tenaga juga, Om. Oke, dalam menjalankan tugas atau profesi sebagai chef, bisa cerita. Mm-mm. Pasti ada pengalaman yang tidak enak, Hmm. pahit. Ya, ada nggak? Ada, Nggak mungkin nggak ada kan? Ya, ada. apa kira-kira? Sebenarnya sih ini lebih ke jiwa patriotisme kita. Wah. Diana ini kan dulu sebelum pandemi kan sering diundang ngajar di luar negeri ya. Oke. Ya di Vietnam ya. Oh, sampai ke sana ya? Thailand. Ini go internasional ya? Ya. Oke. Dan yang paling nggak enak tuh yang sebenarnya sih bukan pengalaman nggak enak pengalamannya, cuma ada satu Ya. yang sangat mengganjal di Jepang. Jadi waktu itu dia diundang ke Jepang untuk mengajari para guru baking di Jepang. Jadi ini asosiasi Jepang memang resmi. Iya, Jadi mereka ini benar-benar guru-guru yang ngajarin. Jadi orang dari levelnya udah level atas ya? dari orang dari Korea, orang dari Singapura, semua tuh belajarnya sama guru-guru yang ini. Nah, kita ngajarin mereka gitu. Ya kita disuruh datang ke sana, mereka kasih fee, oke ya, fee-nya oke loh. Maksudnya nggak murah, orang Jepang sih Dibayar mahal ya? mahal. Ya. Kita datanglah sampai sana. Kan semua di Jepang mahal ya, semua transportasi mahal, hotel mahal. Kita dikasihnya semuanya proper ya, hotelnya juga berbintang dan lain-lain. Oke lah. Begitu kita sampai di tempatnya, kita nggak boleh foto. Terus kita harus menandatangani suatu kontrak yang menyebutkan tidak boleh dipublish kalau mengajar di asosiasi ini. Nah, kita mau apa? Mau pulang? Kan nggak bisa, nggak gimana ya, kayak nggak pro ya. Udahlah, nggak apa-apa lah gitu ya. Waktu kita pulang kita mikir-mikir nih. Waktu kita lihat di sosmed, kok orang Indonesia belajar ke sana. Terus orang Singapura, Korea semua belajar ke sana. Yang materi dia kasih. Itu agak sedikit sakit ya Om ya. Ini kan orang Indonesia, lu ngapain ke Jepang? Indonesia kesini aja kita. Kenapa kita nggak mau diakui bangsa kita sendiri gitu? Jadi ngerti ya, itu sih yang paling pahit. Nah, lain-lainnya sih aku enjoy sih. Tapi mereka nggak melakukannya dengan kasar kan? Tidak. Orang Jepang itu sangat berattitude. Attitude-nya bagus banget. Ini pertanyaan saya jadi berlanjut. Selama ini apa yang Diana ciptakan, kreasi Diana ini, pernah nggak didaftarkan sebagai copyright-nya Diana? Sebenarnya tuh sudah banyak yang nyuruh. Cuma ya kita nih orang tim mager ya, udahlah gitulah. Karena kan tahu sendiri birokrasi gimana Om. Nah kalau gitu nggak boleh komplain. Iya memang nggak komplain. Sebenarnya nggak komplain sih ya. Cuman kayak menyedihkan kenapa negara kita sendiri Indonesia nih nggak mau support kita yang juga. Kita nih kan sebenarnya orang Indonesia loh Cindo itu. Iya kita mau pulang ke Cina nggak diakui, kita bukan orang Cina, kita orang Indonesia. Iya kenapa gitu, maksudnya harus tidak. Jadi aset lah, aset Indonesia. Iya, aset kita nih cinta Indonesia. Kenapa nih sampai sakit hati waktu ngajar di Jepang tidak diakui? Karena aku cinta Indonesia. Nih loh, aku orang Indonesia. Orang Indonesia nih kreatif, makanya lu banding undang kita dengan bayaran mahal. Why kamu nggak mau boosting kita atau nggak mau upload kita? Kenapa malu sama kita? Nah, Diana kepinginnya tuh Indonesia diakui sampai di internasional dengan bangga. Bukan hanya diakui, diajar oleh Diana. Nggak mau Indonesia, makanya di chef jaket aku selalu ada bendera Indonesia supaya mana aku di foto ini aku orang Indonesia. Saya jadi berpikir begini, ini kan seharusnya harus dianalogikan seperti gini. Para pelatih sepak bola, katanya dari negeri Korea, pelatih bulu tangkis dari negara China, macam-macam. Betul. Itu diakui negaranya. Nah mungkin seharusnya apa yang Diana lakukan itu waktu itu tuh ada yang model kayak gitu ya? Iya. Dan itu di mana memproteksinya saya nggak tahu. Nggak tahu juga. Nah itu harus dimulai dari kita semua warga Indonesia ini harus sama-sama mensupport kita sesama apa ya, masyarakat Indonesia dari situ dulu. Seperti nggak usah jauh-jauh, kita kembali lagi ke karakter Po ya Om ya. Karakter Po itu dulu yang buat pertama kali Diana. Waktu itu belum ada YouTube, belum ada sosial media. Sekarang orang Thailand banyak buat kan tepung sana bagus-bagus ya Om ya. Jadi memang karakter Po mereka aku akui bagus. Karena tepung dari China atau Thailand itu kan bagus, beda. Mutunya bagus. Bagus. Kenapa mereka lebih mensupport itu gitu? Oh bagus banget ya. Kenapa nggak anak bangsa gitu loh? Begitu baru tahu. Oh iya dulu sudah duluan ya. Kenapa? Udah duluan ya Diana ya. Kenapa dia tetap kayak bangga sama buatan orang luar, bangsa kita dulu lah. Berarti kesimpulan dari saya ada sedikit kekecewaan dari Diana bahwa seolah nggak ada
pemberian penghargaan Mm-mm. bahwa ini profesi sebenarnya sangat potensial menjadi aset bangsa Betul, yang seharusnya diproteksi malah dikembangkan gitu. betul. Ada perasaan gitu? Ya harusnya begitu. Nah, dalam hal ini pernah nggak Diana dihubungi oleh pihak yang mempunyai otoritas pemerintah lah katakannya, bahwa Diana ini aset nih, Mm-mm. ya. Di sini kan kita ada istilahnya dulu ada Badan Ekonomi Kreatif. Ya. Sekarang dia di bawah Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Ya. Nah, bidang pastry menurut saya itu masuk kategori ekonomi kreatif. Ya. Betul. Pernah nggak dihubungi? Gitu? Nggak. Nggak pernah ya? Nggak. Wah, ini dia. Itu sangat menyedihkan sih menurut aku. Saya bukan kecewa juga ya ngomong begini. Mestinya kalau dari luar negeri, apalagi kayak Jepang, Iya. dia pasti sudah memetakan itu. Betul. Dia sudah menjadikan itu menjadi Betul. brand, dan ini kami punya. Betul. Aset negara. Nah, Dan kamu aset negara. nggak usah jauh-jauh lah. Materi yang dia ajarkan ke sana itu sudah diakui dari mereka sendiri. Mereka Jadi sudah, milik mereka gitu. Iya, mereka sudah bikin pameran-pamerannya dengan yang waktu kenapa Nia tahu waktu Nia ngajarin tuh guru-guru sana nggak bisa sama sekali Om. Oh. Nggak bisa sama sekali. Tuh mereka ngadakan Jadi pameran. Diana yakin waktu itu kamu ngajarkan itu benar-benar kreasi ide Diana. Kan mereka minta kan ya, bisa nggak bikinin koi atau apa, saya bikin sendiri dong. Oh, oke. Dan diadakan pameran itu dengan mengundang banyak sekali memang kreator-kreator pastry Jepang yang terkenal ya, sampai pembuat buku juga di Jepang. Aku ngeliat gitu, ngeliatin kayak di Instagramnya gitu, ya sedih gitu. Cuma kan kita udah tanda tangan ya, udah sepakat kerja, kita harus profesional ya, udah nggak apa-apa. Nah seperti itu kan juga nggak ada kayak sama pemerintah Jepang mungkin juga disupport ya, seperti Korea aja lah, K-popnya aja disupport. Kalau sana sangat itu ya. Iya, kayaknya di Indonesia harus lah ya. Saya mengetahui ya, kita pernah diskusi dengan kita punya sutradara ini bahwa ya kenapa Korea punya film begitu, perfilman Korea itu begitu maju. Ya. Karena pernah sekali waktu dia punya presiden ketika naik, dia bertanya, devisa yang diperoleh Hollywood setiap tahun berapa banyak US dollar? Ternyata sangat besar. Terus presidennya memerintahkan untuk belajar perfilman. Kemudian kita lihat majunya perfilman Korea. Betul. Sedangkan perfilman kita ini Indonesia hanya sebatas komedi sama film horor. Ya, setuju, karena saya juga pecinta film Indonesia ya, cuma itu doang. Buat ya. Di bidang profesi lain seperti yang Diana tekuni ini juga belum mendapat perhatian ya. Ya, sebetulnya kan kita bisa mengangkat kuliner Indonesia ini lebih unik lagi sampai ke internasional. Itu juga bisa membuat harum nama bangsa. Diana nggak perjuangkan? Ya. Perjuangkan nggak? Ya mau, kalau ada yang mengajak memperjuangkan, ini akan Nah, kalau gitu mungkin mungkin di luar Indonesia berjuang atau otoritas wewenang yang mendengarkan apa yang menjadi kegelisahan pemikiran seorang chef agar bisa mendapat proteksi atau ditingkatkan, tuh bisa dipikirkan. Karena di zaman sekarang ekonomi kreatif itu sangat luar biasa. Betul. Setuju nggak kalau ekonomi kreatif seperti pastry itu bisa menciptakan lapangan kerja? Pasti. Lahan bisnis ya? Pasti. Begitu. Sekarang kuliner aja banyak. Ya nggak usah jauh-jauh ya. Saya kan di Gading Serpong ada kafe nih ya. Kita bikin kafe-kafe itu unik ya. Jadi kreasinya unik-unik, pastry itu rame. Dan situ kita menciptakan lapangan kerja baru. Nah, jadi itu setuju banget dengan pernyataan yang Om Hasan bilang. Ya, oke. Nah, sekarang mungkin pertanyaan saya berikutnya lagi. Kelihatannya Diana memang sudah sangat cinta dan menekuni bidang pastry. Tadi cerita di awal bahwa Mama suka masak. Antara pastry dengan makanan menu masakan seperti sayuran lah, masak daging lah, macam-macam itu emang beda. Diana nggak tertarik untuk ke arah memasak yang cooking itu? Tertarik Om, cuma semua tuh kan bisa bikin gitu. Itu bukan hal yang sulit. Apalagi kudapan Nusantara kalau kamu belajar itu cepat dibandingkan kamu untuk pastry. Kalau pastry ini apalagi di bidang baking itu ilmu pasti. Yang seperti matematika. Ya, 1 kali 1, 1, 2 kali 2. Maksudnya dia harus pakai takaran ya? Iya, kalau misalnya kita masak keasinan, ya kita bisa kan bikin itu, misalnya ditambahkan gula, atau katanya ada tips yang ditambahkan kentang. Banyak lah Om, kan pinter masak, tahu. Nah, untuk baking misalnya, nggak bisa ragi 1 sendok teh ya kasih 1 sendok teh. Iya, kalau enggak jadinya enggak sesuai yang kita inginkan, enggak sesuai dengan resep gitu. Kalau misalnya cake udah bantat di oven, nggak bisa diapa-apain. Iya. Kecuali jadiin cake pop mungkin, atau dihancurin atau dijadikan buat figurin mungkin oke. Tapi kalau masakan masih bisa
Kalau kita lihat di TV show itu kan Mm-mm. sering ada acara yang diperlombakan, Master Chef gitu. Ya. Kadang-kadang kita lihat chefnya itu Mm-mm. bisa 2 in 1 ini. Yang pastry dia bisa, Dia masak-memasak bisa. bisa. Diana nggak tertarik 2 in 1 gitu. Dua-duanya kuasai. Hmm. Pengembangkan maksudnya. Nggak tahu, coba. Passionnya saya di baking, Oke. karena lebih tertantang. Saya suka sesuatu yang menantang. Kenapa saya mau diundang podcastnya Om Hasan? Padahal banyak yang ngundang podcast nih. Saya kenal ini individunya Om Hasan nih, orangnya kan yang orang yang berpengaruh tapi rendah hati nih. Nah, jadi saya sebenarnya ngefans sama Om Hasan. Ini dibalik nih, Iya. hostnya dia, saya yang narasumber. Diundang, wah Om Hasan ini. Saya harus bilang sama manajer saya, harus datang nih Om Hasan ini. Nah, jadi tertantang nih karena topiknya pasti menarik gini. Karena kan ini tentang Indonesia ya, Indonesia ini tertarik. Jadi aku suka tantangan. Jadi kalau misalnya ditanyain cooking baking ya, kalau cooking aku nggak tertantang, cuma gitu doang menurut aku. Bukan gitu Nggak doang apa-apa, gimana ya, bener. bukan mengecilkan ya Om ya. Bukan. Jadi kita tahu bahwa inilah passion seorang chef Diana. Ya, lebih Sama suka dengan itu. saya. Iya. Saya malah merasa pastry berat. Nah, itu Saya kan merasa berat. Iya, Ya. memang Kalau berat. masak-memasak, saya merasa Enjoy. enteng. Karena passionnya di situ ya. Betul. Ya. Dan masak kan dia Bisa begitu. juga masak kan. Ya. Semua orang bisa masak loh. Ya. Mbak saya aja di rumah masakannya enak-enak loh. Nah, jadi masak menurut aku sih ya kamu cuma harus menguasai bahan-bahannya aja, kamu bisa kreasikan sesuai dengan selera lidah kamu. Jadi apa? Kalau untuk pastry atau untuk baking agak sulit. Oke. Lagi satu, karena perpastrian itu adalah bidang Anda. Iya. Bagaimana pendapat Chef Diana bahwa pastry itu adalah panganan atau makanan yang kelas atas, mahal gitu loh. Bener nggak? Nggak cocok untuk rakyat jelata. Oh, nggak setuju. Nggak setuju? Nggak setuju. Tapi memang buktinya tuh mahal. Kalau kita pergi ke mall, beli, saya kadang-kadang lihat satu kue itu 30.000 loh. Itu kalau saya makan di warteg bisa sama minuman macam-macam. Nah itu cuma satu roti gitu. Iya. Gimana ceritanya? Kalau kayak di tempat, kalau jual seperti itu kan tergantung tempat ya. Ya, Kalau kayak oke. di mall kan pasti sewanya mahal ya. Ya, Tapi jangan salah loh, orang Indonesia nih kreatif. Coba lihat di TikTok itu. Orang Indonesia itu ya bikin mochi yang harganya 25.000 bisa 5.000. 5.000 ada 2.000. Dari mana tuh? Orang Indonesia tuh kreatif. Mereka bisa mensubstitusi bahan-bahannya dengan yang terjangkau sesuai harga dan masih dapat untung. Itu hebatnya orang Indonesia. Ayo mana yang bisa? Indonesia. Jadi, Hebat loh kita. jadi nih. Anda tidak setuju bahwa pastry itu kelas atas nih? Enggak. Ya. Semua Atau mungkin- boleh bisa menikmati. Atau dia mahal karena banyak bahan bakunya harus diimpor. Itu tadi bisa disubstitusi Om semuanya dengan barang-barang yang ada di Indonesia yang lebih murah. Bisa walaupun misalnya kita rasain, misal kamu mau bener-bener misalnya bikin pastry Ya. misalnya bikin croissant lah ya, orang Ya, ngomongnya croissant Ya, gitulah croissant, ya. misalnya. Oh maunya seperti yang di Prancis ya harus impor semua kan di Prancis ya, impornya ya bahan-bahan Prancis. Ya. Nah kalau mau ya bikin ala sini yang lebih terjangkau ya bahan-bahan sini, tapi mau disamakan dengan Prancis asli ya nggak bisa lah. Jujur aja. Saya mau Chef Diana jujur aja. Mm-mm. Selama coaching atau mentorin orang untuk membuat kue-kuean ini, pastry ini, Chef Diana lebih banyak menggunakan bahan lokal atau impor Tergantung dari atau kelas. substitusi. Tergantung dari kelasnya. Kalau misalnya kelasnya tuh untuk menengah ke atas yang permintaannya mau otentik ya dengan luar, Diana pasti imporkan barang luar. Itu mahal memang. Tapi kalau Seperti apa bahan itu? misalnya butter. Butter. Butter Oh, itu Indonesia belum bisa bikin butter? ya belum terlalu bisa seenak luar punya ya. Nah, kayak itu mungkin produksinya ada bisa di sini, Oke. tapi bahannya masih ada di luar. Gak Tapi semuanya. tetap Indonesia ada butternya nggak? Bikin butter? Ada, cuma nggak bisa otentik seperti yang punya luar. Kayak gitulah. Nah, terus misalnya tergantung permintaan. Jadi misalnya, oh aku maunya nih yang ekonomis nih untuk UMKM nih supaya bisa dijual lagi. Kita cari lagi substitusinya. Nah, itu tugasnya kita. Kenapa? Karena dia memang tugasnya meng-create resep. Jadi kayak brand-brand yang kayak misalnya brand susu atau santan instan atau apa tepung gitu. Itu banyak yang request resep ke Diana untuk ditaruh di kemasannya tuh loh Om. Oke. Di belakangnya kemasan tuh kita yang create. Oke. Gimana caranya supaya Bukan fotonya Diana, bukan bikin cartoonize itu. itu mereka hanya minta resep di create supaya bisa diimplementasikan ke produk mereka kayak gitu. Nah, itu tugas kita. Ya, karena saya soal substitusi bahan ini gini. Boleh dikatakan tepung terigu itu ya. Itu kan banyak import dari luar. Iya.
Tapi kalau kita lihat biasanya Indomie, Supermie murah meriah. Mhm. Tapi ketika kita beli ramennya Jepang Mhm. atau ramyeonnya di Mhm. Korea, Mhm. kok lebih mahal. Bahannya kan sama. Nah, apakah bisa kita bikin bahan pastry itu seperti Indomie, Supermie yang lebih murah gitu? Bisa aja, ya seperti tadi. Bahannya sama nggak sih? Beda dong. Beda ya? Tepung aja beda loh. Terigu yang kita di sini sama terigu yang di Cina aja beda, Om. Makanya ada impor terigu kan. Tapi ada juga yang dibuat di sini juga. Karena kita kan cuma punya bahan bakunya juga, terigu. Nah, tapi kan untuk rasa ya pasti beda ya tepungnya ya. Kalau misalnya dari tepungnya yang lebih high quality atau yang lebih premium akan jadi yang seperti Korea ya harus import dari sana. Kalau mau sama persis otentik ini Nana tadi bilang, Oke. kayak gitu. Tapi ya bisa juga disubstitusi ke yang Lebih ke lebih arah taste-nya, ya, taste-nya dan teksturnya. teksturnya. Iya. Kalau mau bicara tentang bahan ini memang butuh pengalaman dan waktu dan jam terbang kayak gitu. Jadi nggak bisa asal substitusi gitu. Tidak bisa asal mensubstitusikan bahan gitu. Oke. Heeh. Oke. Jadi Ya, Chef Diana, pengalaman. Ya. kan karena kita punya topik ini kan Indonesia ya. Mm-mm. Ya, saya sering tanya kepada narasumber, sebagai Tionghoa, Ya. Cindo, Ya. yang saya yakin you 100% Indonesia lah. Pasti. Ada perasaan nggak pernah mengalami dalam menjalankan profesi ya, misalnya masa dibully itu atau ya mengalami satu diskriminasi dan rasis gitu, pernah nggak? Atau karena Anda udah figur yang top, orang nggak berani gitu, Iya. pernah nggak? Ya kalau sebelumnya pernah, Om. Sebelumnya ya? Kalau kita sudah dikenal gitu, bukan terkenal ya, dikenal, Ya. mungkin orang agak sungkan ya. Ya. Tapi itu tetap ada sih. Gimana sikap Anda menghadapi begitu? Nggak usah jauh-jauh lah. Kayak misalnya kita ke rumah sakit aja ya, yang orang nggak kenal siapa saya misalnya, iya. di pastry. Oh, Ya misalnya ya, perlakuannya beda ya? beda. Oh iya Ci Diana. Kok Ci sih? Manggil Diana aja atau Mbak atau Kak. Kan Cina gitu ngomongnya. Itu sakit loh itu. Saya terus jawab, saya Indonesia loh. Padahal Kamu panggilan Cici itu netral ya. netral. Tapi karena Karena konotasinya konotasinya kan Cina. Nah itu agak menyakiti sih menurut aku. Karena dia cinta banget Indonesia loh. Terus aku kan juga nggak minta Tuhan. Aku memilih Tuhan, nggak bisa bilang Tuhan aku mau dilahirkan jadi orang Palestina aja biar matanya belum cakep-cakep gitu kan nggak bisa jadi orang Arab gitu yang matanya bagus ya, memilihnya begitu ya. Tapi kita dilahirkan mata sipit, gimana? Nggak bisa milih. Nah itu kok jadikan seperti kayak pembulian gitu. Kan Cina bukan Cina gitu ngomongnya. Nah itu kan kayak nggak enak ya. Kayak gitu kita harus dihapuskan lah akhirnya sebaiknya. ya harus dihapuskan dan kita nih sama. kita juga harus anukan diri ya. Iya benar. Memahami. Betul. Dan ya membiasakan juga. Betul. Ya, percaya nggak walaupun saya Cindo ya Om ya, saya nggak ngerti Imlek, nggak ngerti bahasa Cina, saya nggak ngerayain Imlek loh. Nggak bisa. Dan saya tidak punya kayak ornamen Cina di rumah, saya nggak punya loh Om. Terus sudah gitu kalau ditanyain tentang silsilah mooncake yang kemarin aja Dina buat, kan kalau Om kan ahlinya, saya nggak ngerti loh. Jadi cuma matanya doang sih. Bisa bikin mooncake, tapi nggak tahu sejarahnya. Nggak tahu. Jadi saya belajar dulu. Kalau kayak Om kan sudah mendarah daging, tahu banget. Itu menarik banget nih kalau Om Hasan cerita ya. Itu saya nggak tahu. Jadi jangan dikira mata kita sipit nih berarti kita harus dirasisin. Iya. Sipit tapi Indonesia ya? Indonesia dong. Indonesia. Oke, kita mungkin waktu kita hampir habis. Wah, mungkin Chef Diana, saya mau tanya sesuatu yang mungkin kadang-kadang juga menjadi beban bagi Chef Diana. Kira-kira dalam menjalankan profesi ini, apa yang keinginan, cita-cita sebagai chef itu yang belum terwujud? Ada nggak? Ada angan-angan yang saya pengen ini terjadi. Ya. Saya ingin bisa. Saya ingin bisa membawa nama harum bangsa kita sampai ke seluruh dunia dengan membawa kuliner Indonesia yang unik. Mau nangis saya. Iya. Sama. Terus gimana caranya? Kita akan berjuang terus sih dari di bidang perpastrian ini ya. Iya, saya akan berjuang terus. Saya akan terus berkarya sampai nama saya naik terus. Ya, tanpa pastinya kita naik bertahap tanpa harus menjatuhkan orang lain. Nah, kita akan naik terus saya support. Kalau misal Tuhan menghendaki, Dina inginkan untuk membawa nama bangsa ini melalui kreasi Dina sampai ke seluruh dunia dan nama Indonesia dikumandangkan dengan keras. Ya, kalau lihat Anda punya pengalaman itu pernah diundang ke Jepang.
mengajari mereka ke Vietnam, Mhm. dua negara ini, Thailand. Thailand juga Mhm. ya, Mhm. sudah go internasional Iya, ya. heeh. Jadi bukan sesuatu yang aneh ya. Mhm. Yang ini tinggal harus ada pengakuan juga, support dari pemerintah juga Betul, ya, benar. Itu negara Nana ya. juga harapkan. Iya, Ya, iya, iya. ya. Baik. Nah, Seperti misalnya kayak bikin kudapan kita punya ronde kan. ya, Ya, Ronde. kita bisa bikin ronde karakter ini Ah, sampai ke seluruh dunia. karakter lagi. Ya, kayak Putri Mandi, aku pernah bikin Putri Mandi karakter. Kalau bisa lihat di YouTube aku, Diana Cahaya itu ada. Itu kan belum ada. Nah, kayak gitu kan unik. Bukan hanya sekedar Putri Mandi. Oh. Gitu. Jadi yang kudapan daerah tapi yang dikreasikan begitu unik sampai diakui di seluruh dunia. Sudah kamu expose Sudah di Instagram, di YouTube dan Instagram. YouTube ya? Apa dengan nama apa? Dengan nama Ronde karakter dan juga Itu Putri. bikinkan jadi Sekarang udah ditiru. copyright. Tapi kan Udah ditiru. sudah ditiru sama Taiwan. Aduh. Emang sudah banyak Ini saya jadi ingat sepertinya batik Indonesia diklaim punya Malaysia. seperti itu. Ya kan? Reok punya Indonesia, Jawa Seperti Timur itu. diklaim oleh mereka gitu ya. Seperti itu. Ya. Selalu terlambat ya. Selalu terlambat. Ya kayaknya memang harus mulai dari kita. Ya, bangsa ini yang harus saling support lah. Apalagi di sosial media zaman sekarang ini, teknologi begini gampang kan, tinggal mensupport anak bangsa, sesama anak bangsa. Menurut aku begitu. Oke, Chef, mungkin saya berharap ya apa yang kita diskusi ini waktu yang relatif kurang dari 1 jam ini Iya. bisa memberikan motivasi dan inspirasi kepada Indonesia. Ya. Nah, saya minta mungkin dari pengalaman sebagai chef ya, yang sudah bukan sekedar nasional tapi sudah go internasional, mungkin berikan closing statement Mm-mm. yang bisa menjadi suatu pegangan Mm-mm. bahwa Diana Cahya bisa menjadi chef sekarang ini karena berprinsip atau berfilosofi seperti itu. Heeh. Ada kata-katanya itu. Apa nih? Mikir dulu nih, agak susah nih Nggak susah sih. Kadang-kadang kita dalam hidup itu ya kayak seperti saya ya sambil mikir ya, Iya. saya kasih waktu ya. Iya. Saya pernah ditanya, kamu suka pegang pepatah apa dalam Iya. prinsip hidup kamu? Saya bilang, na de qi, fang de xia. Artinya, Apa itu? na de qi ya, sanggup memikulnya, sanggup juga dan mau meletakkannya. Mm-mm. Jadi ketika saya memikirkan saya memikul suatu tanggung jawab, saya harus ukur-ukur kemampuan saya sanggup nggak. Dan ketika saya sudah saatnya meletakkan, melepaskan, Mm-mm. saya pun sudah siap gitu loh. Nah, Diana punya apa filosofi? Ya, kalau aku sih buat teman-teman di Indonesia semua ya, fokuslah pada kelebihan kamu, naiklah tahap demi tahap berpijak, jangan membuat orang lain sebagai pijakan dan menjatuhkan orang lain untuk kamu naik. Jadi naiklah dengan jujur dan fokuslah kepada kekuatanmu sendiri, jangan pernah jelekin sesamamu atau orang lain ataupun juga sainganmu. Oh iya. Anda tomboy ya? Tomboy, tahu ya? Oh, hebat ini. Iya, dia gini-gini tadi kayak geli banget nih, girly. Jadi biasanya orang tomboy itu kreatif sih. Iya, saya tomboy, benar. Ya, mungkin waktu yang begitu cepat kita Iya. udah banyak membahas ya, walaupun tidak semuanya, Iya. tapi saya yakin bahwa ini sudah bisa memberikan motivasi, inspirasi kepada Indonesia. Mm-mm. Demikian Indonesia episode kali ini dengan Chef Terima Diana kasih, Cahya. Masa. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan saya Hasan Karman.